Oke, halo, kita ketemu lagi di channel saya Fanya Daniela. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebaran vektor secara analitik. Nah, kamu bisa lihat di layar di sana ada 3 buah vektor yang diletakkan pada sebuah sumbu koordinat, gitu ya. Dengan nilai F1-nya di sana adalah, coba kalau saya tuliskan di sini misalnya, ini anggaplah F1-nya di sini adalah yang 5 Newton. Nilainya dia membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. F2-nya di sini saya asumsikan yang 10 Newton. Dan F3-nya itu adalah yang ke bawah, yaitu 3 Newton. Gitu ya, jadi ada 3 buah vektor seperti ini. Dan sudutnya di sana ada 37 derajat terhadap sumbu X. Untuk vektor yang X1 ini 37 derajat. Dan untuk vektor yang F2 di sini adalah 53 derajat terhadap sumbu X negatif. Nah, ingat untuk pengerjaan soal seperti ini, maka apa sih namanya, cos sama sinnya kamu tidak boleh salah. Cos sama sinnya itu tergantung di mana sudutnya berimpit. Kebetulan di soal ini semuanya terhadap sumbu X, sehingga nilai sumbu X yang cos. Gitu ya. Nah, kita akan coba uraikan satu-satu menjadi komponen arah sumbu X dan arah sumbu Y, gitu ya. Jadi di sini untuk yang F1-nya dulu, F1 dalam arah sumbu X itu adalah 5, karena dia berimpit dengan 37 derajatnya terhadap sumbu X, maka X yang cos ya. Cos 37, saya biarkan dulu begitu. Gitu ya. Sementara itu F1 dalam arah sumbu Y, ini adalah 5 sin 37. Saya ingatkan jangan kamu pakai pelurusnya atau penyikunya. Kamu harus pakai sudut yang tertera di sana, gitu ya. Cuman perhatikan sin sama cosnya. Kalau dia berimpit dengan sumbu X, berarti X-nya yang cos. Itu saya biarkan dulu begini. Sekarang untuk yang F2-nya juga sama. F2 dalam arah sumbu X, itu adalah 10 tadi ya. Dia berimpit dengan sumbu X, jadi cosinus 53 untuk sumbu X-nya. Sementara itu F2 dalam arah sumbu Y-nya ini adalah 10 sinus 53. Gitu ya. Nah, sekarang untuk F3-nya, karena dia berimpit dengan sumbu Y, maka nilai F3 dalam arah sumbu X itu tidak ada, karena dia nempel di sumbu Y. Dalam arah sumbu Y, F3Y-nya itu adalah 3 Newton. Sampai sini bisa ya? Oke, nah setelah itu baru kita akan cari apa sih berapa nilainya masing-masing. Gitu. Untuk apa sih namanya kosinusnya, kita tinggal isi aja di sini. Ini adalah 5 kali dengan cos 37 itu adalah, kami ingat bahwa 37 adalah salah satu sudut istimewa, atau dalam hal ini adalah segitiga dalam Pitagoras gitu ya. Jadi nilai cos 37 itu adalah 0,8 atau 4/5. Ini nilainya bagus, 4/5, sehingga ini kalau dicoret hasilnya adalah 4. Gitu ya. Sementara itu yang ini 5 tetap. Sin 37-nya itu adalah 3/5 atau 0,6. Saya biarkan 3/5 aja. Sehingga ini hasilnya adalah 3. Ini angkanya sangat cantik sekali. Jadi dia 4 dan 3. Gitu. Bagaimana dengan yang F2-nya sama? Ini 10. Cos 53 kebalikannya dari 37. Jadi kalau cos 53, nilai cosnya justru yang 3/5. 3/5. Jadi ini hasilnya adalah 6. Gitu ya. Sementara itu sinnya itu adalah yang 4/5. Jadi ini adalah 8. Nah, angkanya kita udah dapat semua nilainya, dan F3 udah beres. Gitu. Sebenarnya sampai sini soalnya udah menjadi sangat lebih mudah kamu mengerjakannya. Tinggal kita cari sekarang berapa resultannya dalam arah sumbu X dan dalam sumbu Y. Gitu ya. Kita coba dulu dalam arah sumbu X ya. Resultan F dalam arah sumbu X. Berarti kamu lihat ini, F1 itu arahnya ke kanan. Anggaplah yang ke kanan positif ya, berarti itu 4 F1. Yang F2-nya itu ke kiri, berarti minus 6. Dikurangi F3-nya kosong. F3X-nya 0, berarti ini minus 2. Minus 2 artinya apa? Artinya dia kalau 2 itu 4 kita ambil yang ke kanan, positif, berarti kalau minus 2 berarti arah sumbu X-nya adalah ke arah X negatif. Itu sigma sumbu X-nya. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan sumbu Y? Sigma dalam arah sumbu Y, kalau kamu lihat di sini, F1Y itu ke atas 3, F2Y juga ke atas, itu adalah 8. Ini ya F2Y ya, ini 8. Nah, tapi dia dikurangi dengan F3Y, yaitu ke bawah nilainya 3. Jadi ini hasilnya adalah 8 Newton masing-masing. Gitu. Karena negatif ini kamu nggak usah pusingkan, karena ini nanti tinggal kita kuadratkan, jadi gampang. Gitu. Ya, sekarang kalau kita cari resultannya, ini adalah tinggal Pitagorasnya. Dari min 2 dikuadratkan ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi ini hasilnya menjadi 4 tambah dengan
64 ya. 64. Jadi ini adalah akar 68 Newton. Saya rasa biarkan sampai di sini saja. Sampai sini ya, nilainya udah betul, yaitu 68 Newton. Gitu ya. Mungkin kalau kita bisa sederhanakan, kalau Anda pernah belajar dalam bentuk apa sih namanya pangkat tas sebenarnya, kalau kita bisa sederhanakan boleh. Ini kalau misalnya kita sederhanakan akar 68 itu bisa dengan cara 2 dikali dengan 34 ya. Oke. Kamu keluarkan lagi. Ini 2, 34 bisa dengan 2 kali 16. Oh sorry, 2 kali 17 ya. 2 kali 17. Ya, 2 kali 17, 34-nya. Jadi kalau itu 2-nya bisa keluar, jadi ini adalah 2 akar 17 Newton. Ini adalah hasil dari resultannya. Sebenarnya sampai dengan akar 68 ini udah benar. Tapi kalau kita mau bereskan, ini menjadi 2 akar 17. Ini adalah jawaban dari penjumlahan 2 vektor di atas secara analitik. Jawabannya adalah 2 akar 17. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan dengan beberapa latihan ini membuat kamu semakin mengerti. Kalau kamu masih bingung, kamu boleh coba sendiri. Nanti hasilnya kamu samakan. Gitu ya. Kalau ada sesuatu yang masih nggak jelas, silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga share dan subscribe juga. Supaya setiap kali ada video baru, kamu dapat informasinya. Oke, makasih sudah menonton. Tetap semangat.